Kembali lagi di Menref dan ini dia Xiaomi Redmi 12. Xiaomi baru meluncurkan Redmi 12 ini belum lama sih, baru sekitar mungkin 2 bulan yang lalu. Dan Xiaomi menjual handphone ini dalam dua varian. Ada yang 8128 dan 8256. Dan kebetulan yang saya bahas ini adalah yang varian 8128-nya. Dan sebelum saya bahas lebih lanjut tentang handphone ini, mari kita lihat dulu isi paket penjualannya. Nah, untuk isi paket penjualannya cukup lengkap sebenarnya. Ada handphonenya, ada chargernya, ada kabelnya yang sudah Type-C, kemudian ada petunjuk pengguna, ada kartu ucapan terima kasih juga khasnya Xiaomi, serta ada case atau soft case dari Xiaomi. Ya, memang tidak ada handset ya, atau tidak ada earphone, ya itu nggak masalah. Tapi yang pasti paket penjualannya sudah cukup lengkap dan kalian hanya tinggal perlu pakai saja handphonenya. Lalu kita langsung bahas ke desain dan material handphone ini. Bagian belakang materialnya menggunakan bahan kaca. Ini cakep loh. Tapi kayaknya ini belum dilapisi dengan semacam lapisan pelindung gitu ya, yang kayak Corning Gorilla Glass gitu ya. Kayaknya ini belum ada di handphone ini. Jadi kalau kalian mau handphonenya, terutama bagian belakangnya tetap aman, minimal kalian pakai skin ya, supaya bagian kacanya ini terlindungi. Lalu ada tulisan Redmi di bagian bawahnya dan ada 3 buah kamera serta lampu flashnya, dan ada tulisan AI di bawah kameranya. Lalu kita ke bagian sampingnya. Sampingnya ini menggunakan frame plastik ya. Dan untuk frame plastiknya ini ya lumayan lah, masih lumayan solid lah untuk framenya. Dan kita lihat dari sisi kanan ini ada tombol volume serta tombol power button yang dilengkapi dengan fingerprint sensor. Nah, untuk fingerprintnya kecepatannya lumayan. Sekali lagi, nah lumayan cepat. Lalu di bagian atasnya ini ada infrared, lalu ada headphone jack. Kemudian di bagian sampingnya ini ada slot SIM yang modelnya hybrid, dan di bagian bawahnya ada mikrofon Type-C serta ada speakernya. Lalu kita ke bagian depan. Untuk layarnya dia sudah menggunakan model tompel ya untuk kameranya. Dia modelnya tompel dan ini sudah ada anti goresnya nih. Jadi kalian tinggal pakai aja handphonenya. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan face unlock ya. Jadi untuk kecepatan bukanya kita coba tes. Nah, lumayan cepat ya, sama seperti fingerprintnya. Untuk layarnya ukurannya 6,79 inch dan ini sudah FHD plus, dan ini juga sudah 90 Hz refresh rate-nya. Dan untuk ketajaman gambarnya serta warnanya ini sih udah cukup oke ya, apalagi sudah FHD plus, jadi cukup nyaman di mata. Jadi kalau kalian pakai handphone ini untuk sosmed atau untuk chattingan dengan layar sebesar ini udah cukup nyaman. Dan tampilannya ya, ngomong soal tampilannya, ini handphonenya berjalan di Android 13 dengan MIUI 14. Jadi tampilannya ya lumayan modern lah. Dan ini lumayan smooth karena sudah 90 Hz. Untuk fiturnya ini sudah ada infrared, kemudian handphone ini juga sudah memiliki rating IP53, jadi tahan terhadap cipratan air dan debu. Jarang-jarang loh fitur ini di handphone harga segini loh, jarang banget. Lalu kita ke performanya. Nah, untuk performanya Xiaomi Redmi 12 ini menggunakan chipset dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G88 dipadukan dengan RAM 8GB dan internal storage, kebetulan yang saya review ini yang 128GB. Secara data dulu ya, kita secara angka dulu. Saya tes dengan menggunakan 2 aplikasi, yaitu dengan Antutu Benchmark 10 serta Geekbench 6, dan ini saya dapat skornya untuk Geekbench 6
Di single core itu dapat skornya 425 serta multicore-nya di 1390. Lalu untuk Antutu benchmark-nya ini angkanya di sekitar 200 ribuan. Kalau penggunaannya sekedar untuk chattingan atau main sosmed gitu ya, atau main game yang ringan, ya ini sih sudah cukup. Tapi gimana performanya? Jadi saya akan tes performa si Xiaomi Redmi 12 ini dengan bermain game. Dan di sini sudah ada 3 game yang saya install atau saya download. Ada Genshin Impact, ini yang paling berat, dan Mobile Legends, ini yang medium, dan Subway Surf, ini yang paling ringan. Dan kita mulai dulu aja yang dari paling ringan, Subway Surf, langsung saja. Sudah masuk ke gamenya, dan ini Subway Surf tidak ada settingan untuk grafisnya ya. Jadi langsung saja kita coba main. Oke, untuk main Subway Surf ya mulus sih ya. Tuh. Gerakannya mulus. Oke. Untuk Subway Surf main di Xiaomi Redmi 12 ini mulus. Sekarang kita coba game yang mediumnya. Sudah masuk game kedua, ini yang medium lah grafisnya, yaitu Mobile Legends, dan kita bisa lihat langsung di sini untuk settingan grafisnya. Ini dari gamenya langsung ya. Jadi saya tidak merubah settingan apapun. Dan di sini refresh rate-nya sudah tinggi, mode HD-nya aktif, dan grafisnya juga sudah yang tinggi. Jadi langsung saja kita coba tes main di Mobile Legends. Sudah masuk ke gamenya, dan ini saya tes dengan praktis aja ya. Jadi saya nggak main yang klasik atau apalagi rank ya, nggak. Jadi saya hanya tes di praktis aja untuk melihat bagaimana performa dari si Xiaomi Redmi 12 ini. Dan ini mulus-mulus aja sih. Nah ini musuhnya, mulus, tidak ada masalah. Ya, cukup oke ya performanya tuh. Nggak ada gejala frame drop gitu ya. Patah-patah juga enggak sih. Nah, masih cukup oke lah. Tuh, mulus gerakannya. Ya ini dengan settingan dari Mobile Legends-nya langsung. Refresh rate tinggi, grafis tinggi. Cukup oke. Sekarang kita langsung ke game yang ketiga, yaitu Genshin Impact. Apakah bisa di handphone ini? Sudah masuk game yang ketiga, yaitu Genshin Impact, dan bisa dilihat untuk settingan grafisnya. Di sini settingannya yang terendah ya, dengan 30 fps. Tuh. Jadi saya tidak akan merubah settingan apapun, dan langsung saja kita coba main. Aduh. Baru keluar settingan udah diserang. Ya, agak patah-patah sedikit, tapi masih bisa. Waduh, agak sedikit patah-patah ya. Tuh. Ya memang game Genshin Impact ini agak berat gamenya. Ya, agak sedikit patah-patah, tapi masih bisa dimainkan.
Namun mungkin kalau misalkan ada grafis yang lebih rumit dari ini kan kayak cuman lapangan kosong begini ya tampilannya ya. Mungkin kalau ada yang lebih rumit gambarnya, mungkin bisa lebih patah-patah. Ya tapi kalau mainnya sabar-sabar sih ya nggak masalah sih main di sini. Masih bisa dimainkan juga. Jadi untuk Genshin Impact di Xiaomi Redmi 12 ini agak sedikit patah-patah, agak lag ya, frame drop gitu, tapi masih bisa main di sini. Dan ini sudah coba tadi kan sama Mobile Legends dan Subway Surf, ini suhunya ya nggak terlalu panas lah, agak anget-anget sedikit doang. Ya mungkin karena pakai casing ya, mungkin ya, tapi ini agak anget-anget sih, terutama di bagian sini. Lalu ke sektor baterai, kalau untuk baterai ini 5000 mAh, cukup besar. Handphonenya juga sudah support pengecasan hingga 18 watt, jadi sudah fast charging. Tapi di kepala chargernya ini bertuliskan daya maksimalnya di 22,5 watt. Tapi kenapa ya handphonenya cuma sampai 18 watt ya? Untuk pengecasan dari 0 sampai 100% butuh waktu kira-kira 2 jam, ya hampir 2 jam, lumayan cepat. Dan dengan baterai 5000 mAh, ya kalian nggak perlu khawatir cepat habis ya baterainya. Lalu ke sektor kamera, untuk kameranya ini ada 3 kamera. Kamera utamanya 50 megapiksel dengan AI. 50 megapiksel, itu angkanya besar loh. Kamera ultrawide 8 megapiksel dengan kamera makro 2 megapiksel. Surprisingly, saya agak bingung. Ya, bingung. Sebenarnya nggak buruk kameranya si Xiaomi Redmi 12 ini. Cuman entah kenapa ketika saya mau mendapatkan gambar, di sekitar gambarnya itu agak burem-burem gitu. Kayak dia hanya fokusnya ke satu titik, tapi yang sekitarnya itu agak buram. Tapi saya nggak bisa bilang bahwa kameranya ini buruk sekali karena gambarnya masih cukup bagus. Untuk warnanya pun juga bukan yang tajam sekali warnanya. Warnanya masih cukup nyaman lah di mata. Lalu untuk kamera depannya ini 8 megapiksel. Ya untuk kalian yang menggunakan handphone ini untuk video call atau untuk mungkin meeting online gitu ya, atau kalian untuk sekedar laporan ke perusahaan terus kalian selfie begitu, ini udah cukup kamera depannya. Nah, Xiaomi Redmi 12 ini dijual resmi di Indonesia harganya mulai 2 juta kembali 1000 ya. Jadi dengan harga 1,999 ya 2 juta lah ya, kalian sudah bisa membeli Xiaomi Redmi 12 ini dengan varian 8GB RAM dan internal storage 128GB. Dan tersedia juga varian yang 8256 di harga Rp2.199.000. Itu harga resminya Xiaomi ya. Dan overall, review singkat saya dengan Xiaomi Redmi 12 ini, kalau menurut saya Xiaomi Redmi 12 ini mungkin ditunjukkan untuk orang yang penggunaannya lebih ke produktif ya. Produktif dalam arti itu kalau kalian menggunakan handphone ini sehari-hari untuk kerja, ya ini udah cukup. Dengan chipsetnya, kemudian dengan baterainya yang 5000 mAh, lalu desainnya yang masih cukup mewah, ya ini sudah cukup banget. Itu aja review singkat dari saya mengenai Xiaomi Redmi 12 ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata dalam video ini. Sekian dan terima kasih telah menonton.